Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Dan saya mohon maaf tidak bisa ke Banjarbaru karena memang kondisi kesehatan tadi pagi itu sudah agak mulai turun ya. Jadi saya tidak berani ke Banjarbaru kalau karena terlalu jauh harus menyetir. Jadi saya apa namanya eh, langsung saja mengambil keputusan untuk kuliahnya secara daring saja untuk hari ini. Baik, ini sudah diberitahu belum kawan-kawannya, sudah baru 7 orang ya nih. Sudah, Pak. Baik, dan sambil jalan ya. Terima kasih. Sapa dulu kawan-kawan yang sudah hadir hari ini. Ada Rifki Arizaldi, kemudian Nurul, ada Salma, ada Nur Fitriana, Nur Indah Wulansari, Fajrin, kemudian Heriantoni. Halim mana Halim nih? Halim belum muncul, Ghazali juga belum muncul. Oke, sambil kita tunggu ya. Jadi sambil jalan, ada yang berkurang, ada yang hilang. Tadi 8 dengan saya, sekarang 7 dengan saya. Atau jangan-jangan saya hilang? Oh enggak, saya masih ada. Baik. Baik, kita di pertemuan ke-9 ini sudah masuk kepada studi-studi kasus ya. Jadi kalau kita belajar AI itu memang kita lebih cenderung teorinya dikit-dikit aja, tapi banyak ke praktikum atau banyak ke kasus yang kemudian kita coba selesaikan dengan menggunakan AI. Jadi kalau misalkan dulu juga itu eh, saya waktu kuliah itu ya terakhir di Jogja, itu kami karena kuliahnya itu kayak privat aja dengan dosen. Jadi saya tuh kuliahnya sendiri, kecerdasan buatannya dengan dosennya. Jadi saya berdua dengan dosennya. Dosennya nyuruh ini, nyuruh ini, nyuruh ini, bahas selesaikan kasih ini, kasih ini, kemudian dilaporkan, dipresentasikan. Seperti itu modelnya. Karena memang beda sedikit antara kuliah di S2 dengan kuliah di S3 itu. Jadi kalau kuliah S3 itu, kalau sebagai gambaran aja kawan-kawan ya, bisa jadi nanti Anda itu kuliahnya kayak ya tadi privat tadi dengan dosen. Saya kuliah apalagi ya satu itu, lupa saya. Yang agak banyak itu dengan kawan-kawan itu metodologi penelitian, kemudian ada lagi itu yang bersama-sama gitu, ada 7-8 orang kawan seangkatan. Selebihnya kami kuliahnya sendiri-sendiri. Karena memang sudah spesialisasi apa namanya masing-masing judul penelitian. Nah, hal serupa juga ini saya coba terapkan, tapi tidak kuliah privat maksudnya, tapi mencoba menyampaikan kasus per kasus untuk kemudian diselesaikan dengan apa namanya AI ini. Jadi kalau misal ya Nurul Erianti, saya mute dulu ya, Nurul, maaf. Jadi nanti kalau kawan-kawan kemudian setelah menempuh kuliah ini ya, kemudian punya ide untuk penelitian itu kan, atau misalkan di antara atau di sebelum ini berakhir, ini kan sudah pertemuan ke-9 nih. Masih ada 10, 11, 12, 13, 14, 15, masih ada 6 pertemuan. Itu kalau kawan-kawan kemudian punya ide penelitian, kemudian ingin dicoba diselesaikan sama-sama di sini, silahkan ya. Tapi ya sambil hati-hati saja, siapa tahu nanti keduluan oleh kawannya mengajukan proposal skripsi itu juga bermasalah. Nah, jadi kalau misalkan memang ada apa namanya rencana penelitian, ya bisa saja nanti diklaim duluan gitu ya ke prodi bahwa ini judulnya saya, ini kemudian saya sudah coba selesaikan sampai mana gitu. Nah, ini juga kita akan hari ini coba lihat salah satu kasus yang sebenarnya sudah terpublikasi ya nih ya papernya, tapi kita akan lihat bagaimana kemudian penelitian sebelumnya itu sudah melakukan penelitian, sudah melakukan apa namanya prediksi terkait dengan produksi karet ini ya, ini karet ini nanti ini. Itu akurasinya sekian persen. Nanti akan kita coba selesaikan dengan JST, dengan AI-nya kita itu kasusnya hasil prediknya seberapa seberapa tinggi akurasinya ya. Dan menurut pengalaman saya ini dengan JST itu jauh lebih bagus daripada kalau kita menggunakan metode yang biasa ya. Jadi kalau kawan-kawan di sistem informasi ini tepat sekali, kemudian kalau nanti mencoba menerapkan hal-hal yang serupa ya untuk kemudian dijadikan sebagai bahan di tugas akhir atau skripsi ini. Baik, kita lihat dulu ya. Sekarang kita coba, ini ada contoh kemudian kasus ya, kurang lebih seperti itu.
untuk menggunakan JST ini dalam rangka memprediksi produksi karet. Jadi ada data. Sebenarnya datanya data lama. Nanti kalau kawan-kawan kemudian ingin melakukan penelitian, tidak perlu mencari data rapot-rapot, cari saja ke Biro Pusat Statistik ya, BPS nantinya. Di sana banyak data-data, misalkan data, jadi misalkan data kalau yang sekarang itu sawit misalkan ya, data produksi sawit di Kalimantan Selatan misalkan, kalau mau lebih spesifik lagi di di Kabupaten apa namanya Tanah Bumbu misalkan gitu ya, data produksi sawit di Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun sekian sampai tahun sekian, itu Anda lihat atau kita catat, kita ambil semua datanya, kemudian kita olah. Kita ingin memprediksi. Jadi kita misalkan dapat datanya seperti nanti ya, kita dapat data dari 2011 sampai 2014. Kita juga gunakan data yang sama. Atau misalkan bisa lebih banyak lagi, silakan. Ya, Renaldi. Baik, lanjut dulu ya. Nah, jadi kalau misalkan kebetulan dapat dananya lebih banyak, itu bagus juga. Itu yang kemudian kita jadikan dasar untuk si AI kita atau kejelasan buatan kita atau JST kita nanti belajar. Ya, jadi kalau yang sekarang ini, yang hari ini, itu mereka punya data atau data penelitian yang sudah dilakukan itu dari 2011 sampai 2014. Nanti yang nanti akan kita coba apa namanya kembangkan lagi, kita coba bandingkan hasil prediksi yang mereka sudah olah dengan metodenya mereka dengan metode yang kita usulkan di sini ya, kita gunakan. Kita kebetulan belajarnya JST, JST-nya back propagation ya seperti kemarin ya. Kalau tidak salah saya minggu lalu menugaskan untuk membuat GUI ya. Nah, ini nanti mungkin kita tidak coba buat GUI nanti aja. Jadi GUI itu sebagai selingan kalau misalkan nanti kawan-kawan ada waktu kemudian ingin mencoba, coba sambil dibuatkan GUI. Ini kalau yang sekarang atau hari ini coba, atau kemarin juga minggu lalu dicoba, itu kan saya tidak buatkan GUI. Saya sudah buat GUI untuk XOR 3 input itu. Cuman saya tidak sampaikan ke kawan-kawan. Maksud saya Anda mencoba sendiri, jangan kemudian saya sodori terus gitu ya. Jangan disuapi terus. Coba. Kemudian ada apa yang sudah diajarkan, dicoba dikembangkan, dicoba dibuat juga hal serupa ya. A participant has enabled closed captioning. Baik, kita lanjut lagi ya. Ada 14 orang yang sudah hadir. Mudah-mudahan nanti bertambah lagi. Ini sudah saya rekam tadi. Oke. Baik, kita lanjut. Saya ikut batuk tadi. Jadi intinya kita akan mencoba menggunakan JST back propagation ini untuk memprediksi produksi karet ya. Jadi datanya nanti dari tahun kurang lebih 2011 sampai 2014. Dan ini sebenarnya sudah terpublikasi oleh mahasiswa kita ya dulu, Adi Tias namanya, dengan pembimbingnya Pak Syahib Natarsah tahun 2017. Jadi ini sudah dipublikasikan, jadi kita legal untuk kemudian mengambil dan membandingkan hasil apa yang mereka olah dengan apa yang nanti kita olah. Nah, hasil penelitiannya Pak Syahib dengan Adi Tias ini adalah prediksi produksi karet mereka dari tahun 2011 sampai 2014 itu adalah akurasinya 66,7%. Nah, sekali lagi untuk keperluan S1 ini masih diperbolehkan ya akurasi sekian. Kalau saya dulu untuk kemudian untuk keperluan S2 itu tidak boleh di bawah 70%, mungkin 70% ke atas ya. Baru diizinkan, artinya kalau 67% itu masih kurang bagus apa yang diolah di JST-nya. Nah, nanti apa yang kita olah dengan JST ini kemungkinannya akan lebih bagus daripada apa yang dihasilkan oleh penelitian ini. Sampai sini dulu mungkin ada yang mau menyanggah ataupun mau ada yang bertanya, kira-kira tidak ada gambaran ya apa yang kemudian akan kita lakukan ya dari data hasil penelitian orang ini. Jadi kita mengambil datanya orang yang sudah jadi, kemudian akan kita coba olah lagi. Iya Renaldi? Halim mana Halim? Ada, Pak. Nah, Halim. Bisa dipahami nggak Halim dari pengantar ini? Jadi ada artikel orang sudah mencoba memprediksi data produksi karet tahun 2011 sampai 2014. Hasil akurasi dia memprediksi itu adalah 66,7%. Nah, hari ini kita akan coba bandingkan dengan kita memprediksi data yang sama, tapi menggunakan metode ataupun algoritma yang berbeda. Kita menggunakan DST backpropagation. Kita memanfaatkan AI karena kita kasusnya adalah bukan kasus, karena kita konteksnya adalah mempelajari tentang AI gitu ya, maka untuk kasusnya juga kasus yang serupa kita akan coba selesaikan dengan AI gitu. Bagaimana hasil harusnya menurut
prediksi kita itu si AI akan menghasilkan akurasi yang lebih bagus itu ya. Nah, nanti akan ada tambahan lagi precision dan recall karena untuk yang sekarang itu kalau bimbingannya Pak Bahar atau ketemu pengujinya adalah Pak Bahar, kawan-kawan di SI ataupun TI itu nanti akan diminta tidak hanya menyampaikan akurasi tapi juga precision and recall-nya. Ada conversion metricnya lah istilahnya ya, nanti kita lah. Nanti kawan-kawan mungkin belajar itu. Baik, kurang lebih ya mudah-mudahan Halim dan kawan-kawan. Jali mana Jali? Li? Oke, belum muncul. Jadi udah ada Halim. Mudah-mudahan bisa dipahami ini pengantar ini untuk kemudian kita masuk ke yang lebih detail. Nah, ini dia. Yang sekarang kita punya dari tabel penelitian yang tadi ya si tadi namanya ini Adi Ning Tias dengan Pak Sahib Natarsyah itu tabelnya dia punya seperti ini. Bayangkan kemudian kawan-kawan disodori tabel seperti ini gitu ya. Atau nanti di pas kemudian bekerja gitu, nanti misalnya ada yang bekerja di Pemprov, ada yang bekerja di sekolah, ada yang bekerja di mana gitu ya. Kemudian ada data seperti ini. Kemudian disuruh kira-kira kita bisa memprediksi nggak ya, misalkan gitu ya pimpinannya ya. Misalkan ada produksi karet, ada nanti ada yang produksi sawit, ada yang produksi apa namanya, yang lainnya batako misalkan ada bata dan lain-lain kemudian diproduksi. Ini loh kemudian kita rencanakan seperti ini, realisasinya seperti ini. Misalkan kalau yang real itu sekarang apa ya? Misalkan pemerintah mencanangkan ke konversi dari motor konvensional, motor bensin itu ya, ke motor listrik itu adalah 50.000 unit dalam tahun 2024 ini gitu ya. Tapi ternyata realisasinya hanya sekitar 7 ribuan sekian unit. Jadi jauh dari target gitu. Nah, kurang lebih seperti juga nih. Misalkan di tahun 2011 bulan Januari kawan-kawan bisa lihat. Bentar, saya tunjuk. Nah, ini ya. Nih, rencananya itu atau direncanakan atau diprediksi bahwa hasil produksi karet tahun itu bulan itu adalah 67.442 kilo atau 67 ton kurang lebih ya. Kita sebut aja 67,442 ton gitu. Tapi ternyata realisasinya adalah 33,22 ton ini. Nah, berikutnya seterusnya ada prediksi sekian. Ternyata prediksinya ini kebanyakan salah terus nih. Yang paling besar misalkan prediksi ini nih, bulan ini ya. Bulan Desember nih 477,77 ton. Tapi ternyata realisasinya hanya 82, sekian. Nah, ini yang hal-hal seperti ini yang kemudian apa namanya ya, menjadikan terutama di pihak pimpinan yang kemudian melaporkan ke pimpinan berikutnya lagi ya di pemerintahan ataupun di kementerian itu kok ternyata hasil antara rencana dengan realisasi itu selalu tidak sama gitu ya atau jauh sekali nih. Bagaimana kemudian kita memprediksi hal ini sehingga kemudian kalau misalkan kita melakukan perencanaan di tahun berikutnya itu ya itu kita bisa tahu atau paling tidak mendekati lah dengan apa yang terrealisasi seperti itu. Jadi dengan pengalaman data seperti ini kemudian kita bisa memprediksi misalkan kita akan nanti manfaatkan data 2011 dan 2012 untuk memprediksi 2013 atau kita manfaatkan data 2011, 2012, 2013 ini untuk untuk memperkirakan realisasi dari 2014 misalkan seperti itu. Jadi data 3 tahun kita gunakan untuk merealisasikan data tahun berikutnya seperti itu. Jadi 3 tahun belakangan untuk memprediksi setahun berikutnya. Seperti itu yang diinginkan seperti itu. Bisa ditangkap apa yang saya sampaikan ini sampai sini dulu biar tidak membingungkan. Karena kalau saya teruskan nanti makin tambah bingung. Renaldi. Ya, apa kata Ibumu Renaldi? Kita minum dulu sebentar ya. Bismillah. Lem bisa dipahami Lem? Insya Lem? Allah bisa, Pak. Baik, alhamdulillah. Baik ya, jadi intinya nanti kawan-kawan itu pada saat sudah bekerja ataupun nanti sudah berada di kementerian mana gitu ya di lapangan, maka bisa jadi akan mencoba memprediksi ini. Nah, kalau yang sekarang ini kasusnya gini, ada mahasiswa yang kemudian punya data toko apa ya, toko susu, toko apa itu ya. Itu kemudian dia memprediksi. Jadi dari sekian minggu sebelumnya dia punya data banyak gitu kan. Kemudian dia ingin prediksi. Jadi dia punya data stoknya sekian, terjualnya sekian. Stoknya bulan minggu ini terjualnya sekian. Stoknya ini. Kemudian ingin memprediksi stok saya kira-kira berikutnya itu 2 minggu berikutnya itu harus berapa dan harus berapa gitu.
Jadi misalkan dia punya data dari minggu pertama sampai minggu ke sebulan, setahun itu berapa minggu? Setahun itu berapa minggu? 48 minggu ya, kurang lebih ya. 4 kali 12, 48 ya. Misalkan dia punya punya data dari minggu 1 sampai minggu ke 30 misalkan. Nah, kemudian kita akan coba prediksi dari data yang ada itu. Jadi dia punya data dari 1 sampai 30, kita akan ambil, dia akan ingin datanya 2 minggu ke depan itu dia tahu stoknya harus berapa, stoknya harus berapa. Atau 4 minggu berikutnya gitu ya, sebulan berikutnya lah gitu. Jadi kita kalau kita punya data data dari minggu pertama sampai minggu ke 30, kita kurangi 4 minggunya ya, berarti 30 kurang 4 berapa? 26 ya, 26 minggu. Nah, 26 minggu itu yang kemudian kita jadikan bahan pelatihan dari si JST-nya atau si AI yang kita bikin nantinya untuk kemudian memprediksi 4 minggu berikutnya. Dan seterusnya itu dijajar terus. Jadi dari minggu 1 sampai 26 pelatihan untuk memprediksi minggu ke 27, 8, 29, 30. Kemudian nanti data dari data minggu kedua sampai data minggu ke 27 untuk memprediksi data seterusnya gitu berjejer terus ya, seperti itu yang dilakukan. Nah, sama seperti yang tadi ini kan kita lihat ya, yang digunakan data dari tahun berapa sampai berapa, yang prediksi data yang berapa gitu. Kita lihat ini yang dilakukan oleh penelitian ataupun yang dilakukan oleh hasil Adi Nitias dan Pak Syahid tadi ya. Nah, ini datanya kita ambil tadi ya dari data pusat statistik juga nih. Kemudian tadi sudah ya, kita sudah sampaikan itu dalam bentuk ribuan kilogram atau dalam bentuk ton. Yang kita harus lakukan adalah kan data itu nanti tersebar, coba kawan-kawan perhatikan. Ada yang dalam bentuk puluhan, ada yang dalam bentuk ratusan gitu ya. Bahkan ada yang hampir 500 itu. Nah, itu yang tertinggi. Nah, itu yang kemudian itu datanya tidak normal untuk nanti diolah di dalam jaringan saraf tiruan. Jadi perlu kawan-kawan perhatikan, jaringan saraf tiruan itu tidak serta-merta kemudian bisa langsung mengolah data yang mentah seperti ini ya. Kita harus lakukan normalisasi. Normalisasi itu artinya kita akan menyamakan apa ya istilahnya ya, rentang itunya, rentang nilainya itu agar kemudian oleh si JST itu tidak dianggap nanti terlalu jauh rentangnya. Misalkan antara 67 ton dengan 477 ton itu kan rentangnya jauh. Jadi kalau misalkan nanti kita bisa membuat rentangnya itu antara 0 dan 1 saja, jadi data ini bagaimana caranya nanti bernilai antara 0 dan 1 saja. Nah, itu yang kemudian kita, jadi 0 dan 1 itu kan kecil sebenarnya rentangnya hanya 1 aja rentangnya atau 0,9999 gitu ya. Nah, itu yang kemudian oleh si JST bisa kemudian kita masukkan sebagai data pelatihan. Ingat kemarin yang dihasilkan oleh si JST itu bukan angka-angka seperti ini ya, dia memprediksinya nanti dalam bentuk biner misalkan seperti itu yang dilakukan atau dalam bentuk desimal seperti kemarin itu ya. Karena ada dia memprediksi kalau angkanya kalau inputannya saat input XOR 3 3 kalau output dari XOR 3 input 1 1 1 adalah 1 kemarin itu kan. Tapi ternyata si JST-nya menghasilkan angka 0,97 sekian gitu. Maka kemarin itu kan kita lakukan pembulatan atau round gitu. Akhirnya hasilnya betul-betul bulat 1 atau 0 seperti itu. Tidak dalam bentuk desimal. Nah, ini nanti kita bisa saja masih menggunakan nilai desimalnya ya, karena nilai apa namanya nilai data awalnya juga dalam bentuk nilai-nilai desimal seperti ini. Beda halnya kemarin dengan si gerbang logika kemarin. Ya, Rinaldi. Baik, kita lanjut lagi ya. Jadi data ini akan kita normalisasi sehingga angkanya nanti berkisar antara 0 dan 1. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Yep. Iya, Rinaldi. Halo, Rinaldi. Ada yang mau disampaikan? Jadi tadi Iya Rinaldi, Pak, iya Pak. ya, ada yang mau disampaikan? Dadah Pak. Terus kenapa mikrofonnya dibuka? Mau ada yang berarti ada yang mau disampaikan. Tidak ada Pak. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita tutup dulu nih. Baik, sekali lagi kita akan mencoba menormalisasi data ini sehingga ranknya tadi sudah saya sampaikan 0 dan Sorry. ya Renaldi, mikrofon masih hidup, Ray.
Ini kayak Tukul Arwana ya, Renaldi. Gitu. Masih ingat? Oke, Jali sudah masuk. Li? Bisa nggak saya kunci? Oke. Tapi kalau saya buka ininya, allow participant to unmute themselves. Oke. Saya tutup dulu ya. Baik, kita lanjut normalisasi ini nanti akan kita lakukan dengan, nah ini dia nih. Jadi bagaimana caranya, kemudian data itu ternormalisasi, kita akan coba kalikan nih. Lagi. Oke, bukan. Kita akan coba bagi data itu dengan kelipatan hingga nilainya antara 0 dan 1. Kalau misalkan nanti sekali kita melakukan normalisasi ternyata hasilnya masih belum serupa gitu atau masih belum selaras atau masih belum berada di antara rank 0 dan 1 nilainya, maka kita akan melakukan normalisasi yang kedua. Akan kita lihat nih. Jadi kita akan mencoba melakukan normalisasi tadi. Normalisasi pertama dengan kita coba kalikan ya dengan faktor 100. Jadi kita akan coba kalikan datanya itu dengan 100. Kemudian baru kita bagi dengan nilai 10 ya. Kita akan coba lihat. Kalau tadi nilai awalnya misalkan ya. Pak, izin Pak. Ya, Rifki. Kayak naon. Halo? Izin kemana, Ki? Halo? Ini sudah Share screen-nya gelap, Pak. gelap. Share screen-nya gelap. Yang lain? Halim? Halim? Lim? Ada Pak, Ada? share screen-nya yang Gelap? tabel 1 Sekarang juga, tabel Pak. apa? Hah? Ada, Pak. ada. Pak, Heri ada di Heri? Kada Pak, tabel 1 Pak. Tabel 1 ada ya? Yang tidak ada tadi siapa? Pak. Ada, Pak. Tadi yang tidak ada siapa? Saya, Pak. Rifki Arijaldi. Kamu pakai apa, Rifki? Laptop apa pakai handphone? Karena di monitor saya ini kelihatan ini. Sharing sessionnya kelihatan. Pakai handphone, Pak. Nah itu dia mungkin bisa jadi itu. Bisa jadi itu. Yang membuat mungkin tidak kelihatan ya. Saya tidak bisa apa namanya ini ya. Nanti lihat aja anunya ya, rekaman videonya insya Allah saya upload ke YouTube. Kalau belum subscribe, tolong di subscribe ya semuanya juga. Gitu ya kalau YouTuber ya. Jangan lupa subscribe. Kayaknya tidak banyak yang menonton kembali apa namanya hasil kuliah kita rekamannya. Baik, saya mohon maaf kalau yang kebetulan tidak bisa melihat hasil sharing screen saya. Tolong disampaikan lagi. Tadi Halim seperti di Harry ya kayaknya bisa melihat. Mungkin kawan tadi aja yang kebetulan satu yang tidak bisa melihat. Karena di monitor sharing screen di Zoom saya ini kelihatan. Biasanya kalau dia tidak kelihatan di audience juga berwarna gelap atau kelihatannya gelap. Kalau di sini tidak, masih kelihatan. Nah, nih. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke, ini sudah tadi data tabel satunya. Kita lanjut. Nah, ini. Jadi intinya akan kita coba normalisasi data di tabel 1 ini sehingga nanti nilainya akan jadi seperti ini. Nah, lihat. Jadi kalau kawan-kawan perhatikan di situ, saya kembali lagi ini 67 berapa tadi? 67,44 ton ya. Menjadi setelah dibagi ini kayaknya dibagi 100 nih. Dibagi 100 hasilnya. Nah, nih. Ternyata nih ya setelah dibagi ini normalisasi yang pertama, ternyata setelah dibagi 100 masih ada yang nilainya lebih dari 1. Misalkan bulan Februari 2011 dan seterusnya sampai bulan Desember 2011 ini terutama ada nilai yang lebih dari 1. Ini juga ada nih. 2012 nilainya juga 2 dan seterusnya. Ini banyak sekali nilai-nilai apa namanya yang belum ternormalisasi. Jadi datanya itu masih di atas angka 1 karena kita ingin maksimal nilainya itu adalah 1. Karena itu kita kemudian melakukan normalisasi yang kedua seperti tadi ya. Ini disampaikan.
Ini tadi kita bagi dulu dengan angka 100. Kalau ternyata dibagi dengan angka 100 masih banyak yang kemudian nilainya di atas 1 atau lebih dari 1, maka kita lakukan lagi proses normalisasi dengan membagi semua data tadi itu, semua data ya, baik itu rencana maupun realisasi dengan angka 10 lagi. Hasilnya setelah kita normalisasi, data yang ada di sini ya, semua angka yang ada di sini kecuali data angka tahun itu, setelah kita normalisasi, jadi nantinya kurang lebih seperti ini ya, hasil normalisasinya. Jadi semuanya berada di antara rank 0 dan 1. Jadi tidak ada yang lebih dari 1 angkanya di sini. Ini kan angkanya ada yang 0,1, 0,3, tidak ada yang 0, tidak ada yang 1, berapa itu enggak ada. Maksimal ini 0,4778. Nah, ya. Jadi kalau sudah ternormalisasi seperti ini, jadi jangan sampai nanti kawan-kawan mencoba membuat atau memprediksi dengan kasus tertentu, ada datanya sudah ada tabelnya, kemudian tidak ternormalisasi, nah itu yang jadi masalah nanti. Nanti JST-nya juga akan ngawur biasanya, karena dia hanya bisa menghasilkan angka itu antara 0 dan 1 ya. Di fungsi aktivasinya kemarin ingat itu, dia normal datanya hanya 0 dan 1, maksimal 0 antara 0 dan 1. Nah, kalau misalkan itu nanti kemudian menghasilkan angka yang bukan menghasilkan. Kalau tadi inputannya berupa angkanya lebih dari 1, maka itu akan bermasalah biasanya nanti. Nah, jadi kita harus normalisasi dulu. Nah, kalau sudah sekarang kita lihat ya, ini normalisasinya kita punya data dari 2011, 2012. Nah, kita akan mencoba menarget realisasi di tahun 2013. Jadi kurang lebih seperti ini. Tadi awalnya seperti ini ya, kita punya data 2011, 12, 13, dan 2014. Nah, kita akan coba prediksi nanti ini kemungkinan yang akan kita prediksi 2014 nanti akan diinikan. Tapi untuk target pelatihannya kita gunakan ini. Jadi 2011, 2012, 2013 itu adalah untuk target realisasinya. Ini akan kita jadikan bahan pelatihan dari AI yang kita buat atau JST yang kita buat dari sini. Baik, sampai sini dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami nih sebelum kita lanjut. Yang mau minum, minum dulu ya. Baik, kalau sudah, nah sekarang bagaimana kemudian ini diteruskan ya prosesnya, kita teruskan coba. Di sini, nah yang kita lakukan adalah kita akan melakukan pembentukan JST backpropagation-nya dengan parameter yang kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita tidak perlu membuat yang banyak-banyak dulu dan layarnya, karena nanti proses pelatihannya bisa jadi lebih lama jadinya. Baik, parameternya yang pertama adalah kita menggunakan 4 layer hidden ya, 4 hidden layer. Kemudian aktivasi yang kita gunakan seperti sebelumnya, kita pakai logsheet. Kemudian kode programmeternya kita atur nanti ya, inputannya seperti ini tadi. Nah, inputnya dari rencana, realisasi. Rencana 2011, realisasi 2011. Rencana 2012, realisasi 2012. Ini akan kita masukkan nantinya. Plus targetnya adalah ini, realisasi 2013. Mudah-mudahan kawan nanti kalau sudah berkali-kali mencoba ini, oh paham, oh seperti ini caranya. Kemudian kalau saya punya data seperti ini, maka seperti ini cara memasukkan ke JST-nya ya. Jadi mungkin ini gambaran. Mungkin ada yang pertama kali melihat ini, memang iya, karena memang belum pernah diajarkan sebelumnya seperti itu. Mudah-mudahan dengan belajar satu kasus ini nanti bisa menyelesaikan banyak kasus lainnya yang kemudian ditemukan, entah itu untuk keperluan penelitian, entah itu untuk keperluan nanti di tempat bekerja misalkan ya. Jadi seperti itu. Baik, sudah ya nih ya. Nah, nih. Jadi kita akan mencoba memakai data ini. Jadi tadi data 2014-nya kita tangguhkan dulu untuk nanti kita jadikan sebagai bahan pengujian ya. Karena kita ingin dari pelatihan ini kita akan bisa memprediksi 1 tahun ke depan. Jadi data 2011, 12, 13 kita gunakan, 2014-nya akan kita lihat apakah hasil prediksi dari si JST ini akan mendekati dengan realisasi yang ada di 2014. Nah, itu nanti akan kita jadikan bahan untuk kemudian kalau kita mencoba memprediksi yang lain lagi gitu ya, data tahun berikutnya. Karena sekarang sudah tahun 2024 nih, kalau misalkan kita telusuri lagi datanya, kita akan punya banyak nih bahan untuk diolah. Ya, karena ini kan baru data tahun lama nih, 10 tahun yang lalu ya, sampai 2014 ini. Baik, kita akan coba lihat. Nah, ini adalah coding program untuk tadi ya. Nih, untuk memprediksi realisasi karet di tahun 2014 kita akan coba. Jadi kalau saya kembali
Saya kembali ke sini. Nah, ingat ya, ini tabelnya rencana 2011, realisasi 2011, kemudian rencana 2012, kemudian realisasi 2012, targetnya adalah realisasi 2013. Ada 4 inputannya, 1 outputnya di sini. Nah, ini ingat nih 0,067. Sekarang menuliskannya di mana nih dia nih? Inputannya ada 4 nih ya, 0,067, 0,1 spasi ya, ini spasi 0,1462, kemudian spasi 0,1435 dan seterusnya ini tadi adalah merupakan rencana di 2011. Kemudian realisasi 2011 itu kita jadikan masukannya juga. Kemudian rencana 2012 saya tuliskan di belakang nih ya. Jadi kalau ada tanda presentasi ini adalah komentar di belakang. Kemudian terakhir untuk inputannya adalah realisasi di tahun 2012 ini. Sedangkan targetnya tadi kita ambil dari realisasi tahun 2013. Nah, kemudian ini untuk membentuk JST-nya, kemudian kita coba prediksi networknya ini nanti dengan ini ya, dengan perintah new ff, kemudian min max input. Ini kemarin ya, dulu sempat juga kita ini kan, kita pakai manual mencari mana yang minimal, mana angka yang maksimal. Itu tidak praktis, kita langsung aja pakai function min max ini dari input yang ini ya, input dari sekian banyak ini, sekian banyak angka, mungkin angkanya tadi 12 kali 4 itu ada 48 angka, kita ambil saja min max kemudian input, dia sudah akan menentukan nantinya. Kemudian ini 4 hidden layer dan 1 layer output sini ya, ini fungsi aktif sini logseq dan GDX ini. Nah, ini JST propagation anunya ya, apa namanya, konfigurasinya. Kemudian prediksi latih tadi kita akan mentrain, akan melatihkan hasil tadi konfigurasi prediksi.net ini, variabel prediksi.net dengan konfigurasi input yang 48 ini tadi, ini yang 48, dan targetnya tadi ada yang 12 dari realisasi 2013. Target sini. Baru kita akan lakukan simulasi. Kemudian kita simpan di variabel output. Nah, kawan-kawan bisa bayangkan untuk skripsi ini coding programnya segini. Berapa baris nih? Kalau dijumlahkan totalnya 5, 7, ditambah 4, 11 baris ya. Dan itu sudah powerful tuh skripsi. Jadi skripsinya pakai apa? Pakai AI gitu ya. Untuk memprediksi produksi karet di mana? Di provinsi, di Kabupaten Tanah Bumbu misalkan, atau di Kabupaten Hulu Sungai Utara misalkan gitu ya. Atau di Kabupaten Kota Baru. Nah, atau di mana lagi ya? Kalau karet itu banyaknya di daerah Tanjung sana ya, kalau tidak salah ya. Tanjung, apa lagi? Daerah Hulu Sungai Utara ke atas sana. Nah, kalau daerah mana itu? Mungkin ada yang batu bara, atau ada yang sawit, atau ada yang lain juga. Mungkin produksi kelapa biasa, misalkan gitu ya. Nah, itu bisa diprediksi dengan JST ataupun dengan AI kita ini. Nah, jadi 11 ini ya, 11 baris ini termasuk apa namanya ini? Komentar ini nih, keterangan-keterangan program. Sebenarnya kalau programasinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hanya 8 baris. 8 baris untuk menyelesaikan kasus yang tadi yang tampak rumit, tapi kalau sudah kita masukkan ke dalam coding program itu kecil sekali ininya, baris program tidak banyak. Yang penting kita nanti konsisten dengan angka-angkanya ini ya, jangan sampai kemudian salah. Jadi kalau misalkan dimasukkan lagi untuk kemudian prediksi di tahun 2000 berikutnya ya, 10 tahun ke depan misalkan, kita sudah punya data 8 tahun, nah itu kita bisa berikan 10 tahun, beberapa tahun ke depan itu kita bisa kemudian prediksi berapa produksi yang bisa dihasilkan oleh para petani gitu ya, totalnya ya, total. Baik, kita lihat. Nah, ini dia, kemudian kita coba lihat nanti hasil prediksi yang dihasilkan oleh si JSC dengan apa yang kemudian terrealisasi di 2014 gitu ya. Itu yang akan kemudian kita hitung akurasinya, kemudian dengan membandingkan selisihnya antara hasil prediksi si JST ataupun AI kita ini dengan hasil prediksi real di lapangan ya, bukan hasil prediksi, dengan hasil real di lapangan. Kemudian kita akan coba hitung rata akurasinya, kemudian untuk menjadikan bahan evaluasi model ini ya. Karena nanti kalau misalkan masih terlalu kecil hasil akurasinya, maka kita akan ubah konfigurasi dari si JST-nya ya. Kan ini kalau misalkan di running ya, nanti akan kita coba di apa ya, di MATLAB ya. Ini contoh saja nih. Ini sudah saya coba running kurang lebih
hasilnya seperti ini ya, hasil program hasil JST-nya. Kalau dijalankan dia menghasilkan angka 0,0641, 0,1452 dan seterusnya sampai di apa namanya bulan ke-12 yaitu 0,062, 0,0622. Nah, coba kita lihat. Alhamdulillah. Nah, ini untuk perhitungan akurasinya kurang lebih seperti ini ya. Jadi 1 dikurangi dengan selisih JST sesuai dengan target ya tadi itu, kemudian targetnya, kemudian rata-ratanya akan kita hitung jumlah akurasi per baris datanya dibagi dengan jumlah data. Akan kita lihat ya. Nah, ini ya. Ini hasilnya ini tadi yang output dari si JST ini ya. JST. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Targetnya tadi ya, targetnya 0,749 yang tadi ya. Ini target ini tadi dari tahun 2013 ya, 2013 ini. Ini bulan Januari, saya tunjuk nih ya, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, seterusnya sampai Desember. Nah, angka yang dihasilkan oleh JST ini 0,0641 dari 0,0749, 0,148, 0,145 sudah mulai mendekati ya. 0,14, 0,10, 0,16, 0,19 dan seterusnya. Nah, kemudian selisihnya di antara target tadi ya dengan apa yang dihasilkan oleh si backward adalah ini. Targetnya, maka untuk apa namanya? Akurasi dari angka ini itu ini 85, sekian persen dan seterusnya kalau dihitung ratanya adalah 77,93%. Nah, kayak ini kemudian menjadi rata akurasi dengan konfigurasi tadi. Jadi ternyata dengan konfigurasi 4 hidden layer ini nih, hidden layer itu akurasinya nih kalau kita sebelah ini. Ini. Nah, dengan 4 hidden layer itu hanya sekitar 77,93%. Nah, itu apakah sudah sesuai nanti kalau tadi kan di awal apa namanya? Si ini akurasinya sekitar 67 sekian ya, 67%. Nah, ini sudah mulai naik nih. Sudah mulai bagus lah, lebih bagus daripada yang awal punya orang itu hanya sekitar 67%. Tapi nanti kita lihat apakah ini sudah mencerminkan JST yang sebenarnya apa belum, kita akan coba nanti konfigurasi ulang ya. Baik, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Jadi mungkin ada yang bertanya ini dapatnya dari mana ya? Oke. Ini kan selisihnya dibagi dengan hasil outputnya kemudian dikalikan dengan 100%. Hasilnya kurang lebih ini. Mbak ya. Tadi akurasinya apa katanya? Selisih JST apa salah saya itu saya telah tulis ya. Bagi dengan target kali 100%. Oh ya, ini. Ini ya, ini dibagi dengan target berarti 0,018 kalkulator. Oke. Kita pakai kalkulatornya. Ini perhitungan si Excel. 0, berapa? 0,108 dibagi 0,0749. Enggak. Salah. Ulangi ya. 0,0108 dibagi 0,0749 ya. Oke. Enggak. Oh, bukan itu benar, yang benar itu ini. Ulangi lagi. Nah, gini nih. Angkanya nggak kelihatan. 0,108 dibagi 0,06
selisih JC dan target 0,0641. Hasilnya walaupun dia bisa hasil seperti itu 0,01. Nah, tadi rumusnya oh satunya kurang ya, mohon maaf, satunya kurang, satu kurang itu baru kali 100%. Oke. Kita berarti satu punya. Berarti target JC dan itu dan ya, bukan dak ya, dan JC dan target kemudian dibagi target kali 100%, jadi satu kurang itu ya, kita ulangi lagi kalkulator. Halim masih terlihat ini slide-nya? Halo Halim. Matthew ada nggak Matthew? Sakdilah. Halo, siapa yang Nafisah, mana Nafisah? Halo, Gajali, tidur semua ya? Hadir, Pak. Oh, Nafisah ada. Masih terlihat ya Nafisah ya anunya slide-nya? Ada Pak. Sadila ada. Baik. Ada Pak, tadi ke WC. Baik. Ini saya ulangi. Kelihatan, Pak. Baik Nafisah dan Cuma kawan. banyak bisa dia, Pak. Baik, kita ulangi ya. Tadi satu dalam ini yang standar ya, kita pakai yang scientific. Nah, tuh geser-geser gitu. 0,0108 ya dibagi, sorry saya tinggal satunya kurang, kita clear dulu. Nah, 1 dikurang clear dulu ya, clear semua. 1 dikurang dalam kurung, nah, kemudian ini tadi dibagi 2 dibagi ini ya 0,079 0,0749. Renaldi di mute dulu Renaldi. Sarip. Baik. Oke ya. Ntar kita enter. Nah, ini ya. Hasilnya itu ya. Kemudian kita kali 100%. 100%. Mana persennya? Angka persennya 0,8 berapa tadi ya? Hilang. Kita ulangi lagi. 1 dikurang dalam kurung 0,0108 dibagi 0,0749 0,0749 kurung tutup, kemudian enter sama dengan. Nah, ini hasilnya 0,85 ya. Kalau dikalikan 100% ya kurang lebih jadinya 85,58% gitu ya. Nah, ini di sini ya. Jadi dibulatkan oleh Excel 85,6. Jadi ini yang kemudian jadi akurasi untuk tiap baris ini. Ini untuk tiap bulan nih. Jadi di target 2013 tadi maka hasilnya adalah 0,0749. Tapi di output si JST-nya ataupun AI yang kita buat tadi yaitu adalah 0,0641. Nah, selisihnya sekian, kalau dilihat akurasinya adalah sekian 85,60%. Nah, begitu pula nih yang paling tinggi 97,8%. Nah, kalau di total dan kemudian di rata-rata dibagi 12 ya, maka hasilnya adalah 77 rata untuk akurasinya. Ini ada akurasi yang kecil sekali itu 22, sekian persen ya. Nah, tapi ini kita akan coba lihat realnya ya di ini.
Nafisah, ini tabel 4 Nafisah. Tempat Nafisah tabel berapa? Halo, Pak, Di tempat saya masih tabel 3, Pak. sama Belum Pak, diganti. tabel 3. tabel 3. Saya kurang. Saya ulangi lagi ya. Kayak gini aja deh. Sharingnya share apa adanya gini ya. Nah, kalau gini. Bentar ya, loading ini. Your share screen is loading. Nah, kalau saya pindah jaringan gimana ya? Masih loading dia. Alhamdulillah. Bentar ya kawan-kawan ya. Saya pindah. Saya pindah jaringan internetnya dulu ke tambah dari handphone. Masih connecting. Connected. Nah, dia. Kelihatan ya sudah ya? Halo? Sudah ada, Pak. Oke. Nah, ini saya sudah pakai jaringan. Tadi saya pakai jaringan internet di kampus, rada-rada lelet. Saya pakai tethering di handphone biar lebih kencang. Baik, ini tadi ya targetnya. Jadi mana tadi? Kalkulatornya saya tutup ya. Oh ya, kalkulatornya saya tutup. Saya ulangi lagi ya kalkulatornya biar kawan-kawan bisa paham bagaimana kemudian itu bisa dikalkulasi. Kalkulator. Nih, jadi sesuai dengan rumus ini tadi ya. Ini adalah akurasi itu sama dengan 1 dikurangi selisih JST dan target tadi yang ini ya yang ini nih selisih 0,0108. Ini selisih JST dan target. Saya tertulis DAK biasanya dan. Kemudian dibagi dengan target. Jadi 1 dikurangi dengan hasil pembagian ini tadi dikalikan 100%, itu adalah akurasi di tiap perhitungan prediksi per bulan ini ya. Jadi kalau misalkan ini kita coba hitung ya. Baris pertama ini aja, baris pertama ya. Ini coba kawan-kawan perhatikan dan lihat di situ. Baris pertama. Ini saya tutup dulu ya akurasinya sini. Saya menempatkan kalkulatornya ini. Jadi 1 dikurangi dalam kurung ya. Dalam kurung tadi 0,0108 dibagi ya. Lihat kalkulatornya dibagi 0,0749 ya dalam kemudian tentu tanda kurung tutup, kemudian saya sama dengan, nah hasilnya 0,8558. Ini hasil putaran kalkulatornya, angkanya masih banyak di belakang koma. Nah kalau dibulatkan itu kurang lebih 85,6% itu ya, kalau ini belum dikalikan dengan 100 ya, 100%. Jadi yang pertama ini sudah lumayan mendekati, tapi ternyata dari hasil prediksi GST ini dari sekian banyak ini ada yang rendah sekali nih. Mungkin kalau rata-ratanya tadi ada yang 70, 80, mungkin bisa jadi di atas 80 ya anunya persentase akurasinya. Tapi karena ada yang 20, 22 itu ya, ada yang 42% yang ini nih. Maka ini yang kemudian menyebabkan hasil prediksi rata prediksinya itu masih rendah. Masih 77,93%. Nah, tapi ini sudah jauh lebih baik daripada yang awal itu ya punya orang itu hanya 67 sekian persen. Nah, itu yang kemudian ini jadi PR kita ya. Bagaimana kemudian bisa diperbaiki. Nah, tapi kita akan coba dulu ya. Kita akan coba lihat apa namanya di MATLAB seperti apa ya tadi yang sudah kita coba praktekkan. Nih. Nah, sekarang saya coba buka file baru ini. Coba kita saya ambil dulu filenya ada di sini. Di sini ini sudah. Dulu ini saya jadikan, biasanya yang seperti ini ya, saya jadikan bahan untuk ujian akhir kayaknya biasanya. Nah, saya coba copy coding programnya dulu yang ini. Nah, saya pindahkan ke MATLAB ya. Saya pindah-pindah nih, mohon maaf ya. Nah, kemudian ini tabelnya tadi. Tabel ini sebenarnya kita bisa saja tidak masukkan ya. Tapi karena saya biasanya, nah ini ya, kalau saya masukkan kan orang bisa lihat jadinya.
Oh, yang diolah itu tabelnya ini. Nah, ini kan ada tuh. Rencana, realisasi. Geser. Nah, rencana ini realisasi. Nah, 13 ini realisasinya. Kadang saya harus merapikan ininya untuk kemudian biar gampang dilihat ya, kawan-kawan. Ini sedikit agak lambat, tapi memang untuk biar estetis kalau kata anak saya itu. Nah, ini kan. Nah, ini ya. Jadi datanya seperti ini ya. Ini saya jadikan komentar di situ untuk kemudian kita simpan dulu. Ini AI eh, JSTBP ya, JSTBP prediksi karet. Ini yang pertama ya. Ini kelas kelas 51. Sama. Nah, ya. Kemudian kita copy lagi ini. Tadi jangan di slide coding programnya ini ya. Ini saya copy lagi. Jadi hanya ada berapa tidak efektifnya 8, tapi kalau di sini sudah ada 15, ada 20 baris ya nih. Sudah ada 20 baris coding program ini. Nah, ini realisasinya. Ini saya buang dulu yang ada di workspace-nya. Nanti kita bisa simpan ya. Karena nanti si JS yang kita bentuk itu adalah apa yang kita simpan di workspace-nya sini. Bisa geser lagi untuk kawan-kawan bisa melihat. Nah, ini ya. Biar coding programnya terlihat semua. Kemudian target nih. Kalau ada yang belum paham, tolong langsung dipotong ataupun diinterupsi ya. Nah, ini targetnya. Target tadi sudah kita sebutkan di slide. Ini realisasi tahun 2013. Kemudian baru kita membentuk JST-nya tadi. Nah, ini ya. Kita akan lihat hasilnya seperti apa yang dibentuk ini. Nah, saya hilangkan dulu plotting menu ini. Nah, kita lihat ya. Kita coba jalankan. Kita running dulu. Ada yang error. Bentar. Ada yang error di sini. Tampilan output variabel prediksi latih. Oh, ketinggal. Ada yang ketinggalan nih kayaknya nih. Prediksi latih. Ada yang ketinggalan nih. Saya mengopinya. Oh, tadi input sini. Tinggal. Hah? Yang tertinggal. Prediksi net output. Oh, yang ketinggalan. Itu ya, dia tertinggal. Tertinggal di apa? Di belakang. Nah. Oh, ini dia. Jadi komentar. Nah, ini dia. Ya, kita simpan. Nah, ini ya. Dia sudah melakukan apa namanya proses iterasi sebanyak 1000 kali itu untuk berlatihnya tadi ini. Ini saya apa namanya? Kita lihat dia menghasilkan output apa. Ternyata output yang dihasilkan ini 0,67, 0,067 ini ya. Kita coba bandingkan dengan apa yang di tabel di slide-nya tadi ya. Nah, nih. Kalau misalkan kita ada Excel-nya enggak ya? Nah, ini dia. Ini Excel-nya. Rencana realisasi JSL BXP. Nah, saya masukkan di ini ya, di tabel yang lain ya. Saya save dulu ini. Kita lihat ini kelas 51 2024. Kita simpan dulu. Ini foldernya banyak ya. Kalau tidak hafal bingung. Oke, saya masukkan sini ya. Ini di
Ini aja notes buatan. Nah, di sini. Kita masukkan di sini. Kita lihat sekarang kita coba apa namanya? Gunakan dari ya. Ini saya hapus dulu nih. Untuk perpegasian 2024. Nah, kita akan masukkan angka-angka ini ya, angka-angka yang dimasukkan dihasilkan oleh ini, oleh si JST. Nah, ini. Angka-angkanya ini satu-satu ya, 0,0670. Kita masukkan. Nih. Nah, ini sudah ada ya, selisihnya sudah langsung dihitung. Saya pakai Excel ini. Kawan-kawan bisa lihat, saya pakai Excel, kemudian akurasinya sudah muncul di situ. Jadi caranya ya agak repot, hanya ini saja ya, dari proses ini. Jadi kita memasukkan angka-angka ini satu-satu. Nah, ini. Kemudian sini. Kemudian berikutnya nih, ini menunjukkan angka bulan-bulan Januari sampai bulan ini ya, sampai bulan apa Desember. Karena saya tidak bisa apa, jadi saya copy paste aja nih ke tabel ini. Tabelnya sudah saya buat, nanti kawan-kawan bisa saya berikan aja ya, kawan bisa lihat nanti dan pelajari. Dan ini dari ini hasilnya dari sampai 12 ini ya. Oke, terakhir. Nah, sudah tuh muncul ratanya. Nah, ternyata dari hasil pelatihan ini ratanya ini ya, ada yang minus padahal nih. Minus, kita bisa jadikan ini tidak minus sebenarnya tadi. Minus ini. Ratanya sekian. Kalau ini tidak minus, berarti dikalikan. Kalikan dengan tidak minus ya. Kalikan dengan minus 1. Nah itu dia. Karena ada minus, jadi tidak boleh ada minus sebenarnya. Jadi hasilnya ternyata lebih bagus daripada yang awal tadi ya. Saya kita ambilkan dari sini. Nah, taruh sini. Nah, ini saya taruh sini. Nah, Anda bisa lihat jadinya ya. Apa yang kita masukkan di sini tadi adalah hasil nih. Nah, ternyata akurasinya sudah mencapai 80,33%. Bisa dilihat ini hasilnya? Halim? Nggak bisa? Halo? Masih ada Ya, yang Pak. sensor? Ya, Halim masih bisa dilihat akurasinya Ya, ya? Pak. Ya, Nafisa. Tadi kan kalau dari slide ini, nah ini kan hasilnya 77,93%. Masih bisa, Pak. Setelah kita running lagi, hasilnya jadinya adalah 80,33%. Ini sudah lebih dari cukup ya untuk kawan-kawan apa namanya, jadikan bahan. Jadi 4 hidden layer itu sudah cukup kemudian menghasilkan akurasi sekian persen ini. Nanti kalau misalkan ingin hasil yang lebih bagus, kita bisa saja kemudian menambahkan layer lagi ya di hidden layernya untuk kemudian bisa dihasilkan akurasi yang lebih baik lagi. Nah, ini kan baru hasil realisasi di ya di 2013 ya. Kan artinya dari apa yang kemudian dicoba tadi antara realisasi di tahun 2013 dengan kemudian apa yang diprediksi oleh CJST-nya itu menghasilkan akurasi 80,33%. Kalau misalkan kita coba realisasikan masukkan lagi dengan data yang di 2000 ini ya 2000 untuk memprediksi 2014 itu, maka 2013 ini kita jadikan bahan masukan lagi ya. Jadi dari sini nih, dari rencana 2012, realisasi 2012, rencana 2013, realisasi 2013, kemudian dilihat apa nanti realisasi dari
prediksi dari 2014. Nah, itu yang kemudian akan dijadikan ini ya, dijadikan hasil. Nah, ini sementara kan kita memprediksi apa yang terjadi di 2013 dengan data yang ada di 2011, 2012. 11 dan 12 ya. Untuk menghasilkan yang ada di 2013 ya. 2013 ini kan targetnya ini. Ternyata si JST-nya menjawab ini. Yang saya warnai kuning ya. Maka itu selisihnya sekian, kemudian akurasinya sekian. Nah, akurasinya itu paling kecil, coba kita perhatikan ya, ini di bulan Septembernya apakah memang di bulan September terus yang menjadi ini ya, yang jadi akurasinya paling rendah gitu. Di uji coba kita hari ini juga September. Kalau ini bulan, oh bukan ya, bulan September ini Desember, November, berarti bulan Oktober nih yang paling kecil. Jadi tidak mesti bulan September terus ya yang jadi paling kecil. Kalau yang di slide ini itu bulan Oktober, Oktober dan November. Sedangkan di uji coba kita tadi itu yang paling kecil di bulan September dan Oktober. Nah, ini beda ya, jadinya ya. Mungkin kalau misalkan kita running lagi bisa jadi akan berbeda lagi nih hasilnya nih. Kita coba tulis di sini ya. Ini running 1. Running 1. Nah, kita akan coba berikan lagi di sini ya. Memberikan. Maksudnya kita akan coba hitung lagi di sebelahnya sini. Kita coba hasil running 2 gitu. Hasil running 2. Excel kawan-kawan paham ya, ini saya hilangkan dulu ini. Nah, kalau kita masih tetap dulu ini selisihnya adalah berarti ini. Kalau ini selisihnya H6 I1. Oke. Berarti H6-nya kita kunci ya. Nah, maksudnya kita kunci ini selisihnya. Kita kunci H6 I1. I-nya I-nya tidak kita kunci. I-nya nanti dia akan berganti dengan M. Oke. Ini kita kunci, ini saya copy dulu biar tetap sama. Nah, oh beda ya. Sebentar. H6 H7. Oh jangan. Jangan itu yang dikunci ya. Hanya kunci itunya tanpa kunci ininya gimana? Oke, nah, dan bisa nih. Angkanya jangan dikunci. Nah, sudah sama persis ya. Kemudian sini yang kita kunci sini. Saya kopikan ya, saya kopikan sini. Nah, ini sudah sama persis ya. Akurasinya apa yang kita kunci? J6. J6 H6. J-nya kita kunci ya, J-nya. H6-nya hanya kita kunci. Nah, ini kita copy paste. Oke. Lalu kita copy ke sebelah sini. Nah, ini karena angkanya sama persis ya. Di running keduanya, maaf. Di running keduanya makanya hasilnya juga sama. Nah, ini running keduanya kita hapus dulu. Nah, kemudian kita coba nanti lihat antara satu, dua, kenapa jadi tetap sama ya? Ntar. Ini I dengan, oh hasilnya bukan I, harusnya ini selisihnya M tadi ya. Operasi ini target realisasi. Oh, J. Oh, selisihnya jangan dikunci juga ini. Oke. P sini N A tadi. Oke. Oke, ini selesai sama ini.
Ya. Atau saya copy lagi sini. Berubah nggak angkanya? Oke, angkanya udah berubah ya. Nah, kita ganti 0,11 multiplier 3. Oh iya. Nih, berarti kita bisa lakukan running sekarang. Ya. Baik, kita lihat. Kita coba running yang kedua ya. Tadi kita coba konstruksi back propagation-nya. Tadi katanya kan diminta di slide sini ya. Nah, nih. Kita jadikan sekarang 10 hidden layer. Jadi di MATLAB sini kita save as dulu. Save as, kemudian plus 51, 2. Yang kedua, ini tetap sama. Hidden layer-nya kita tambah sini ya. Ini jadi 10. Kemudian ini jadi 10 keterangannya ya. Kita lihat. Simpan lagi. Kemudian kita running. Nah, ini ya. Makanya sudah muncul. Hasilnya kita lihat. Kawan-kawan bisa perhatikan di sini. Outputnya saya copy lagi di sini dulu ya. Kita bawa lagi ke apa sih namanya ini? Ke Excel ya. Nah, angkanya ini, angkanya deret ya. 0,0761. Kemudian, aduh, saya ambil dari ini aja deh. Saya ambil dari MATLAB-nya aja. Running kedua dengan, nah tadi ada 10 hidden layer. Di Banjarmasin hujan ini. 10 hidden layer. Nah, ini saya kopikan satu-satu ya. Ini. Dia sudah ngitung untuk akurasinya kawan-kawan ya. Kemudian, jadi kita buat tabelnya sehingga kita tidak perlu repot ngitung satu-satu. Buat tabelnya di Excel, masukkan rumusnya tadi, kemudian akan kita lihat hasilnya ya. Seberapa akurat kalau kita menggunakan 10 hidden layer ya. Saya ada 3 lagi nih. Lihat ini di bulan tadi sudah tidak rendah lagi anunya akurasinya tuh kan. Bulan September dan Oktober, tadi kan Oktober dan November. Tadi September ada yang akurasinya rendah. Nah, ini tidak ada akurasinya yang paling rendah 71,38%. Ini bulan September. September Oktober ya. Bulan September tadi kan ada sekitar 20 sekian persen ya anunya akurasinya. Nah, ini sudah naik kawan-kawan bisa perhatikan gitu ya. Akurasinya sudah jadi ini masih koma masih kita kalikan dulu nih. Yang ini ya yang angka akurasinya minus itu harus dikalikan dengan -1. Nah, oke ya. Tadinya 80,33%, sekarang akurasinya naik jadi 93,94%. 93,94%. Jadi sudah ada peningkatan yang luar biasa. Ada berapa persen ini naiknya? 13% ya naiknya ya. Dari JST yang running pertama tadi ini dengan 4 hidden layer ya. Dengan kemudian running kedua kita dengan menggunakan JST yang hidden layernya ada 10. Nah ini ya, kawan-kawan bisa perhatikan. Saya bedakan aja warnanya ini ya. Dia ada pembeda. Warna biru ini. Data akurasinya sekarang jadi warna biru juga ya. Ini kita jadikan warna kuning. Nah, ini ya. Kawan-kawan sudah tahu sekarang di apa namanya hasilnya ini. Di rata akurasi keduanya sudah berbeda ya antara yang pertama tadi dengan yang kedua. Nah, seperti itu ya kurang lebih apa yang ada di JST sini.
Nah, mudah-mudahan kawan-kawan bisa nanti mencoba lagi ya. Masih ada materinya nih sebenarnya. Nah, ini kode lengkapnya kurang lebih seperti ini, hanya dari sini aja nih kodenya. Ini kita tulis ya, ini prediksi karet. Prediksi produksi karet. Aduh, balik-balik ke kata-katanya. Karet. Ini kuliah AI semester ganjil 2024 2025. Oke, saya simpan. Ini saya kopikan aja ya ke grup ya kawan-kawan. STAI. Nah, coding programnya sudah saya kopikan ke grup. Jadi kawan-kawan bisa kirim ke grup, nanti bisa dicoba. Jadi kalau memang perlu filenya, saya kirim filenya lagi ya. Baik, kita lihat dulu slide tadi itu ya. Jadi untuk prediksi produksi karet ini kita sudah menghasilkan angka akurasi prediksi yang lumayan bagus nih ya. 93,94%. Ini nanti mungkin kita akan coba kembangkan lagi. Sementara apa yang kemudian oleh penelitian sebelumnya hasilkan itu sudah jauh lebih baik apa yang kita hasilkan hari ini seperti itu ya. Dan kemudian seperti sampaikan tadi, ini tadi ya. Ini kalau di tadi berapa 93,94%. Sebelumnya ini bahkan lebih bagus lagi nih ya. Dengan 10 hidden layer itu bisa bahkan akurasinya 97,94%, ini luar biasa nih. Mungkin kalau kita running beberapa kali bisa jadi kita akan menghasilkan akurasi yang tinggi juga ya. Misalnya sebenarnya kita bikin coding programnya di MATLAB untuk sekaligus membandingkan dengan si target itu tadi itu dan juga menghitung akurasi dan juga rata akurasinya biar kita sekali menjalankan program itu langsung. Nanti insya Allah kalau misalkan ada kesempatannya saya buatkan coding programnya ya yang didapat. Jadi kita tidak perlu ngopi satu-satu, ngopi paste di apa tadi ke Excel ya. Tapi kalau misalkan agak repot kita membuat coding programnya, sudahlah dimasukkan aja ke Excel. Itu juga biar sambil belajar, oh ternyata seperti itu kemudian cara menghitung akurasinya. Sehingga kemudian kita dapatkan data akurasi sekian. Baik, nanti sekali lagi saya sampaikan ini, akurasi itu saja untuk eh, di mata Pak Bahar gitu ya, selaku penguji biasanya beliau selaku pembimbing, jadi tidak cukup. Jadi beliau akan kemudian melakukan atau meminta lagi proses perhitungan precision and recall. Gitu. Apa itu precision and recall? Nah, itu dia nih. Dan recall umumnya bisa diterapkan pada nih kita klasifikasi seperti tadi ya, kita banyak kelasnya. Kita gunakan ini untuk kemudian nanti melihat apakah hasil JS yang kita bikin itu atau kita buat itu adalah mumpuni ataupun cukup bagus untuk dipakai dalam rangka memprediksi nantinya, apakah tidak. Nah, itu yang kemudian akan kita hitung ya. Nah, jadi dia kalau misalkan nanti dianggap akurat, kalau prediksinya itu kurang lebih anggapan 5% ya dari nilai aktualnya. Jadi kita prediksi yang benar itu nanti akan kita sebut sebagai true positif, kemudian ada juga yang false positif, ada juga kemudian nanti kita menghitung precision dan dari kategori ya, dari kategori true positif, false positif ini kemudian akan kita hitung hasil precision dan juga recall-nya. Jadi hanya kurang lebih seperti itu. Bentar. Coba dibaca dulu sebentar ya. Oke, kita coba lihat ya langkahnya untuk menentukan itu seperti apa. Ini nanti Pak Bahar yang meminta nih kalau biasanya ya. Seperti misalkan bimbingan saya kemarin, dia hanya menyantumkan precisionnya ya, walaupun sudah benar tidak masalah, tapi karena kata Pak Bahar sebaiknya kalau misalkan lebih baik lagi itu menggunakan precision and recall ini untuk kemudian memastikan bahwa apa yang dibikin itu memang benar bisa diandalkan seperti itu ya.
Nah, jadi yang pertama yang untuk kita lakukan adalah untuk menghasilkan precision and recall ini. Jadi selain akurasi ya, yang pertama kita akan menentukan dulu kategori hasil prediksinya. Jadi ada threshold ya, ada nilai ambang batasnya ya, toleransinya. Jadi terus toleransi yang ditetapkan misalkan 5% dari nilai aktual. Artinya kalau misalkan nanti hasil prediksi itu berada 5% dari di atas atau di bawah ya, atau kalau misalkan ini berada di dalam 5% nilai nilai itu, maka itu dianggap sebagai benar atau true false ya. True bukan true false, true positif, mohon maaf. TP itu true positif. Artinya betul apa yang kemudian diprediksi. Kemudian kalau di luar dari batas 5%, maka itu dianggap salah ya. Jadi misalkan nanti hasil prediksinya, misalkan gini, hasil prediksinya itu 5% itu kalau dari 1 itu kan berarti 0,05 ya, 0,05. Berarti kalau misalkan yang harusnya 0,1, nah itu harus maksimal 0,105 gitu ya yang anunya, yang diprediksi atau kurang dari itu ya 5%. Nah, lebih dari itu 5% atau kurang dari 5%. Kalau dia di atas itu, di atas 5%, maka itu dianggap salah ya oleh apa namanya sistemnya ya, oleh sistem menghitung precision and recall ini. Nah, kemudian ini ada menghitung true positif, kemudian false positifnya dan false negatifnya. Jadi apa itu true positif di sini prediksi yang berada di dalam rentang toleransi yang tadi dan benar. Kemudian false positif itu prediksi yang berada di dalam rentang namun tidak akurat atau istilahnya salah prediksi ya. Kemudian untuk false negatif itu prediksi yang di luar batas tadi ya. Pokoknya kalau yang sudah di luar batas atau seharusnya maksimal dari 5%, toleransinya dia di atas ataupun di bawah itu, maka itu akan dianggap false negatif atau juga disebut sebagai prediksi yang terlewatkan di sini. Nah, ini precision and recall-nya rumusnya seperti ini. Mohon maaf agak kabur. Jadi saya copy dari apa namanya web ini untuk mencari precision and recall itu nilai apa namanya rumusnya apa. Precision itu true positif dibagi dengan true positif plus false positif. Sedangkan recall-nya adalah true positif dibagi dengan true positif dengan plus false negatif. Nah, bedanya cuma ini ya, false negatif dengan false positifnya aja untuk precision and recall. Baik, kita lihat. Nah, ini nih. Ini kalau dari tadi apa yang ada di slide ini ya, ini yang hasil hasil apa pengolahan sebelumnya, maka kurang lebih seperti ini nih. Di tahun 2011 itu nilai aktualnya adalah 1000 gitu ya. Kemudian prediksinya, ini contoh aja ya. Contoh nih. Contohnya prediksinya 1020, maka toleransinya kan harusnya nilai prediksi itu antara 950 dan 1050. Itu toleransinya tadi sudah ditentukan ya, thresholdnya. Maka itu termasuk prediksinya termasuk dalam kategori true positif. Nah, misalkan lagi di tahun 2012 nih, nilai aktualnya adalah 1500, realisasinya tadi ya. Kemudian ternyata prediksinya 1400. Nah, sedangkan toleransinya itu kan antara 1425 sampai 1575. Maka itu termasuk dalam kategori false negatif. Nah, berikutnya ini 2013 misalkan ya nilai aktual atau nilai realisasinya itu 1300, ternyata prediksinya itu 1280. Nah, kemudian ternyata setelah kita lihat nilai toleransinya itu adalah 1235 sampai 1365. Dan itu termasuk true positif. Artinya dia masih masuk di dalam rank itu ya. Nanti perhatikan ini ada yang false positif, ada yang false negatif ya. Tadi yang 2012 itu hasilnya hasil prediksinya 1400, padahal toleransinya kan antara 1000, karena tadi 1500 itu ya, berarti rentangnya antara 5%-nya 1425 sampai 1575. Nah, kemudian di 2014 itu aktualnya 900, prediksinya 850 ya. Berarti nilai toleransinya antara 855 sampai 945. Maka itu termasuk dalam kategori false positif. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami nih. Membacanya perlahan saja ya, tidak perlu tergesa-gesa nanti. Apa itu false positif? Oh, ini contohnya. Apa itu false negatif? Apa itu true positif? Ada true negatif. Nah, kemudian ini ada true positif TP 2 prediksi tahun 2012 dan 2013 berada dalam batas oke. Ini ya yang kita temukan ya. Kemudian false positif 1 prediksi tahun 2014 berada dalam batas oke.
tapi tidak akurat. Nah ini ya. Jadi dia false positif itu eh, berada di dalam range tapi tidak akurat hasilnya. Kemudian false negatif satu ada di prediksi tahun 2012 di luar batas toleransi yang kemudian ditemukan. Dan kita bisa hitung nih. Jadi dia jumlahnya ya, jumlah yang true positifnya berapa, jumlah false positifnya berapa, jumlah false negatifnya berapa. Maka akan kita ketahui nilai hasil dari precision and recall ini. Kemudian ada angka 2 dibagi 2 plus 1 sama dengan 0,67 atau 67%, atau juga di recall-nya ini 2 dibagi 2 plus 1 atau 2 bagi 3 sama nih 0, kebetulan sama di 0,67 atau 67% sini. Kita lihat. Nah, kita coba interpretasikan hasilnya tadi atau kita terjemahkan istilahnya ya dari apa yang kemudian kita dapatkan. Ini apa yang ada di slide ini tadi ya. Bukan yang barusan kita uji coba tadi. Nanti kawan-kawan bisa menghitungnya ya dari apa namanya apa yang kita sudah coba uji kembali tadi, baik itu 4 layer, 4 hidden layer maupun 10 hidden layer, ternyata nanti hasil operational recall-nya berapa. Apakah lebih baik dari percobaan sebelumnya ini, apakah lebih jelek gitu, apakah lebih rendah. Nah, di sini presisi 67% artinya seluruh prediksi yang dianggap benar itu dalam toleransi 5%, itu sekitar 67% benar-benar akurat sesuai dengan data aktual ya. Jadi artinya precision yang tinggi ini nanti harusnya menunjukkan jarang dia memprediksinya itu salah. Jadi kalau misalkan mendekati 100% artinya prediksinya itu jarang salah gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi akurasinya, jadi akurasi itu belum menandakan bahwa dia akurat, tapi sudah lumayan. Tapi kalau misalkan kita nanti bisa hitung gitu ya, dari akurasi tadi, dari akurasi yang 80 sekian persen dan 93% tadi, itu precision recall-nya berapa? Nanti akan kita coba hitung ya. Kawan-kawan misalkan mau nggak nih saya tugasi ya untuk menghitung precision recall dari data itu tadi ya. Ini dicoba dulu di rumah, nanti dimasukkan di Excel, kemudian baru ketahuan berapa akurasinya ya, baru kemudian dihitung precision recall-nya berapa. Nah, kalau misalkan itu sudah nanti ketemu, maka kita akan lihat precision-nya apakah akan naik daripada 67% ini, dan recall-nya juga apakah akan naik dari 67% yang sudah ada dari percobaan sebelumnya ini ya. Nah, ini recall dari apa yang sudah kita coba sebelumnya ini yang ada di slide ini ya. Dari seluruh data yang harusnya terprediksi dengan benar, sekitar 67% terdeteksi oleh model. Jadi hanya 67% yang terprediksi ya, sisanya berapa persen jadinya? 33% itu tidak terprediksi ya. Nah itu kalau tadi si precision, itu dia kepresisian dalam melakukan apa namanya prediksi. Jadi presisinya itu hanya 67%. Jadi sisanya dia tidak presisi. Jadi artinya dia bisa salah menebaknya, tidak akurat gitu. Kalau recall ini artinya hanya terprediksi dengan benar sekitar 67%. 33% di antara yang lain itu tidak terprediksi dengan benar. Seperti itu ya. Tolong dibedakan antara precision and recall dengan akurasi tadi ya. Kawan-kawan nanti bisa mempelajarinya lebih detail lagi ya. Nah, jadi 3 hal ini yang kemudian diminta oleh Pak Bahar biasanya ya. Kalau sekarang juga kebetulan ini ada mahasiswa saya yang kemudian melakukan penelitian, sudah ada akurasinya juga, dia pakai naib Bayes. Karena saya ingat Pak Bahar nanti kalau pas menguji, ketemu kebetulan menguji gitu ya, akan meminta itu. Jadi saya minta juga sudah mahasiswanya untuk menentukan precision recall-nya. Dan sudah dibuat, ini tinggal dibuat laporan akhirnya untuk kemudian diusulkan untuk ujian akhir semester, insya Allah bulan depan. Ya, nah kurang lebih demikian ya. Terkait ini kebetulan saja angkanya sama tadi precision and recall-nya. Akurasinya tadi kan ada 70 sekian persen ya. Bentar, kita ulangi. Akurasinya tadi 7, bentar, bukan ini. Nah, 77,93%. Dengan precision 67%, dengan akurasi recall-nya juga 67%. Yang ini ya. Nah, kira-kira demikian ya. Nah, jadi kalau si precision and recall-nya cukup tinggi nanti atau mendekati si 100%, maka artinya si model AI yang kita bikin itu sudah bagus gitu ya. Datanya terprediksi hampir, misalkan nanti precision-nya 90%, berarti dia dalam memprediksi itu baik sampai 97% benar gitu. Atau 90% benar. Kalau misalkan dia recall-nya sampai
97%, artinya dari 100% data itu 97%-nya dia tebak atau dia prediksi dengan benar hasilnya. Nah, itu. Kalau si akurasi itu keakurasian seberapa banyak data yang benar ditebak gitu ya. Itu dia itu si akurasi tadi. Kemudian, nah ini referensinya. Tadi ini saya sudah sertakan ini. Ini hasil publikasinya tahun 2017 ya. Nah, kemudian ini juga ada beberapa hasil penelitian saya masukkan di sini sebagai referensi kawan-kawan. 2018 ini, ada juga 2014 ini. Ini yang sudah sempat saya sampaikan juga dulu ya. Baik, kira-kira itu ya yang saya bisa sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan eksperimennya ini. Saya minta tadi tolong hitung precision and recall dari hasil prediksi kita yang 93% tadi. Nah, ini tadi ya. Nah, ini nih. Nanti filenya akan saya berikan untuk kawan-kawan bisa pelajari sama-sama ya. Kemudian nanti coba dihitung precision and recall-nya dari data yang sudah ada ini. Kan kita sudah ketemu angka-angka nih, selisihnya sekian. Nah, kan tinggal dibandingkan saja lagi. Apakah ini true positif, apakah ini false positif, apakah true negatif, false negatif, dan seterusnya ya. Sehingga nanti ketemu precision and recall nih. Ya. Saya kira itu dulu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Alim? Tidak ada, Pak. Baik, masih ada 10 menit sebenarnya ini ya. Jadi kalau kita akhiri, saya mohon maaf kalau tidak menghabiskan sampai jam 3 lewat 10 menit ya, insya Allah biasanya ya. Oke, saya coba kirim dulu ya sambil nih ya ke kawan-kawan ya. Jadi sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa ke Banjarbaru. Kemudian sekali lagi mohon maaf ini dan mungkin ada hal yang belum dianggap apa namanya, belum memahamkan kawan-kawan sekalian karena memang yang memahamkan itu bukan saya ya. Ingat, itu urusannya Tuhan yang memahamkan. Saya hanya menyampaikan saja apa adanya, apa yang kemudian saya bisa sampaikan, kemudian yang memahamkan itu tetap adalah hak prerogatifnya Tuhan ya. Baik, kira-kira itu ya yang saya bisa sampaikan hari ini. Mohon maaf sekali lagi atau dalam ada kata-kata yang salah ataupun belibet dalam menyampaikan materi hari ini. Dan sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, bisa bertemu lagi dalam kondisi kita kurang tahu apapun di pertemuan berikutnya, insya Allah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, presensinya sebentar ya, saya buka dulu ya. Iya.